berasal dari bahasa Inggris yang artinya corruption atau korup. Kalau di bahasa Belanda sih namanya korupsi. Tapi kalau untuk bahasa Indonesia, korupsi adalah penyuapan, pemalsuan, penyelewengan, atau penggelapan uang negara untuk kepentingan pribadi atau orang lain. Korupsi biasanya dilakukan lebih dari satu orang. Kemudian kerahasiaan, motif, atau ada keuntungan yang diraih. Berhubungan juga dengan kekuasaan, kewenangan, berlindung di balik kebenaran hukum, melanggar kaedah kejujuran dan norma hukum, dan pastinya nih kalau korupsi itu mengkhianati kepercayaan. Jenis-jenis korupsi banyak macamnya nih sobat. Ada suap menyuap, ada penggelapan dalam jabatan, ada pemerasan, ada perbuatan curang, ada benturan kepentingan dalam pengadaan barang, dan ada gratifikasi. Kenapa sih korupsi selalu terjadi? Penyebabnya apa ya? Ini sobat penyebabnya. Penyebab yang pertama itu karena penegakan hukum itu tidak konsisten. Yang kedua, penyalahgunaan kekuasaan atau wewenang. Yang ketiga, itu rendahnya pendapatan penyelenggaraan negara. Dan yang keempat, kemiskinan juga keserakahan. Yang kelima, adanya keuntungan korupsi. Itu keuntungannya lebih besar daripada hukuman penjara. Yang berikutnya adalah pemberian imbalan jasa. Dan terakhir nih, gagalnya pendidikan agama dan etika. Bisa nggak ya kalau korupsi itu ditiadakan atau dicegah? Sebenarnya sih sobat bisa saja. Tapi harus ada perbaikan sistem dan ada perbaikan manusia. Perbaikan sistem mulai dari peraturan perundang-undangan yang diperbaiki atau ditambah, kemudian reformasi birokrasi, menegakkan etika profesional dan tata tertib lembaga, penerapan prinsip good governance, dan lain-lain. Nah, kalau untuk perbaikan manusianya, kita bisa mulai dengan memperbaiki moral, meningkatkan kesadaran hukum, mengentaskan kemiskinan, kemudian memilih pimpinan yang bersih, jujur, dan tidak korupsi. Untuk nilai-nilai dasar anti korupsi, itu ada beberapa nih sobat. Yang pertama, nilai jujur, lurus hati, tidak curang. Jadi kalau misalnya nih di topoksinya saya di pendidikan, maka jujur adalah mulai dengan menerapkan bahwa dari gurunya sendiri itu tidak melakukan perbuatan curang atau apapun. Kemudian mendidik para siswa untuk tidak menyontek. Hal sederhana saja. Kemudian yang kedua adalah nilai peduli, yaitu dengan memperhatikan serta melibatkan diri dalam suatu persoalan, keadaan atau kondisi di sekitar kita. Untuk tupoksi dari pendidikan sebagai seorang guru, saya harus mempedulikan para siswa saya mulai dari kondisi mereka, mulai dari bagaimana cara mereka belajar, bagaimana kendala-kendala mereka dalam pembelajaran. Nah, yang ketiga adalah mandiri. Mandiri di sini adalah membentuk karakter yang buat pada diri seseorang itu menjadi tidak tergantung kepada orang lain. Nah, kalau saya sebagai seorang guru nih, sobat, saya akan mendidik siswa atau peserta didik saya untuk mandiri mengerjakan tugas-tugas mereka. Karena untuk masa pandemi sekarang sangat susah untuk bekerja secara berkelompok. Maka kemandirian menyelesaikan tugas itu sangat penting. Kemudian ada lainnya adalah disiplin. Kalau disiplin tak usah diragukan lagi. Ini pasti sudah banyak pemahaman dan sudah sangat paham untuk mengenai disiplin. Disiplin bisa diterapkan di diri sendiri terlebih dahulu, baru ke orang lain. Nah, yang kelima adalah tanggung jawab. Sebagai seorang guru, tanggung jawab saya adalah mendidik putra-putri bangsa. Harus mendidik anak-anak didik saya menjadi anak didik yang berkompetensi, yang memiliki jiwa luhur dan juga pekerti. Selanjutnya adalah kerja keras. Nah, sobat, kalau untuk kerja keras ini juga sesuatu yang lumrah, yang mudah untuk kita pahami.
Sebagai seorang guru, juga sangat wajib untuk guru bekerja keras. Sebelum meminta peserta didik bekerja keras dalam belajar, itu seorang guru juga harus bekerja keras dalam melaksanakan dan menyelesaikan tugas-tugasnya. Perlu inovasi dan juga peningkatan mutu di dalamnya. Kemudian ada sederhana. Nah, sederhana juga merupakan salah satu nilai dasar dari anti korupsi. Jadi seorang guru nih harus memiliki sistem yang sederhana supaya anak murid atau siswanya mudah mengerti. Mulai itu dari pembelajaran, entah itu mulai dari penilaian atau apapun bentuknya. Kemudian ada berani. Berani di sini bahwa seorang harus berani untuk mengatakan tidak pada korupsi, mengatakan untuk tidak pada penyelewengan atau bentuk apapun yang merugikan orang lain. Yang terakhir yakni adil. Sebagai seorang guru, saya harus adil kepada semua siswa tanpa melibatkan apapun, tanpa status apapun dan tanpa kondisi apapun. Saya juga harus adil dalam penilaian. Jadi tidak bisa saya sembarangan memberikan nilai kepada para siswa saya. Nah, ini bentuk adil dalam tupoksi instansi tempat saya bekerja. Nah, sobat, itu tadi adalah implementasi dari nilai-nilai dasar anti korupsi.